Motivasi, teori, dan aplikasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi dalam kepemimpinan sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja anggota tim. Teori motivasi, hierarki kebutuhan Maslow. Kasus, seorang karyawan bernama Rudy awalnya hanya fokus pada mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan dan tempat tinggal. Setelah itu terpenuhi, ia mulai mencari keamanan dalam pekerjaannya, kemudian mencari hubungan sosial di tempat kerja. Seiring waktu, ia ingin diakui atas kontribusinya dan pada akhirnya ia ingin mencapai potensi penuh dengan mendirikan usaha sendiri. Analisis perjalanan Rudy menunjukkan bahwa motivasi berkembang sesuai dengan hierarki Maslow, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi manusia berkembang berdasarkan 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang itu menyangkut kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang berikutnya adalah keamanan, perlindungan dari ancaman dan stabilitas finansial. Kemudian meningkat pada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan hubungan sosial dan rasa memiliki. Kemudian meningkat pada penghargaan, yaitu pengakuan dan pencapaian prestasi. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, yaitu mencapai potensi penuh dalam hidup dan pekerjaan. Sehingga kalau kita buat berbentuk piramida, piramidanya adalah dari yang paling kebutuhan dasar, yaitu fisiologi, kemudian puncaknya adalah aktualisasi diri, di mana piramida itu dasarnya adalah harus terpenuhi dulu kebutuhan fisiologis, baru kita bisa bicara kepada kebutuhan yang lebih tinggi. Dan jika semuanya sudah tercapai, maka yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Teori motivasi 2 faktor Herzberg. Kasus, perusahaan X mengalami tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Setelah melakukan survei, ditemukan bahwa karyawan merasa tidak dihargai meskipun gaji mereka cukup tinggi. Perusahaan kemudian meningkatkan faktor motivasi seperti memberikan penghargaan, kesempatan pengembangan karir, dan tanggung jawab yang lebih besar. Analisis, gaji yang tinggi atau faktor higienis tidak cukup untuk meningkatkan kepuasan kerja. Dibutuhkan faktor motivasi seperti pengakuan dan peluang pertumbuhan untuk membuat karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Teori 2 faktor Herzberg. Faktor motivasi, yaitu aspek yang meningkatkan kepuasan kerja seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab. Kedua, faktor higienis, faktor yang mencegah ketidakpuasan seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Teori motivasi, ekspektansi teori. Kasus, di sebuah perusahaan perangkat lunak, karyawan diberi kesempatan untuk mendapatkan bonus jika mereka bisa menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu. Namun banyak karyawan tidak termotivasi karena mereka merasa usaha tambahan mereka tidak akan benar-benar diakui oleh manajemen. Analisis teori harapan menjelaskan bahwa motivasi seseorang bergantung pada harapan bahwa usaha mereka akan menghasilkan penghargaan yang diinginkan. Jika karyawan merasa usaha mereka tidak berpengaruh pada hasil atau instrumentalitasnya rendah, maka mereka akan kehilangan motivasi. Teori harapan, ekspektansi teori, menurut Viktor Fromm, motivasi seseorang tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, faktor ekspektasi atau ekspektansi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Yang kedua adalah instrumentalitas atau instrumentality, yaitu keyakinan bahwa hasil tertentu akan membawa penghargaan. Dan yang paling tinggi adalah valency atau valence, yaitu nilai penghargaan yang diberikan pada hasil tersebut. Teori motivasi yang berikutnya adalah equity theory. Kasus, 2 karyawan Lisa dan Denny memiliki posisi yang sama, tetapi Lisa merasa tidak adil karena gaji Denny lebih tinggi meskipun mereka bekerja pada beban yang sama. Akibatnya, Lisa menjadi kurang termotivasi dan mulai bekerja dengan kurang maksimal. Analisis teori keadilan menunjukkan bahwa ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan orang lain, motivasi mereka akan menurun. Untuk meningkatkan motivasi, perusahaan harus memastikan keseimbangan dalam penghargaan dan kompensasi. Teori motivasi dan keadilan atau equity theory menurut Adams, motivasi meningkat jika individu merasa bahwa mereka diperlakukan adil dibandingkan dengan orang lain dalam lingkungan kerja. Aplikasi dalam dunia bisnis. Aplikasi 1 adalah menjadi pemimpin yang efektif, yaitu pertama, menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan tim. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang baik dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga adalah memberikan contoh positif dan menjadi inspirasi bagi anggota tim.
Aplikasi yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dalam tim, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan atas kerja keras anggota tim, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung, menyediakan kesempatan untuk pengembangan diri dan karir. Aplikasi yang ketiga, menerapkan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, memotivasi tim dengan visi yang jelas. Yang kedua, memberikan tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan anggota tim. Terima kasih telah menyaksikan ini. Saya Riki Dahlan, mendoakan Anda semoga selalu sukses dimanapun Anda berkarya. Sampai jumpa.